Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PSDA di sini ingin menyampaikan presentasi terkait hubungan antara film Minamata dengan PSDA itu sendiri. Berikut adalah anggota dari kami dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, uh, presentasi kali ini kami mengangkat film yang berjudul Minamata yang rilis pada tahun 2020 yang mengangkat kisah nyata fotografer bernama Eugen dalam mendokumentasikan tragedi pencemaran merkuri di Minamata, Jepang dari limbah Chiso Corporation. Sedangkan korelasi film dengan tema pencemaran lingkungan serta tujuannya adalah pencemaran merkuri industri dapat menimbulkan krisis kesehatan dan kemanusiaan serta jurnalisme berperan penting dalam mengungkap kebenaran dan menuntut tanggung jawab. Oke, next. Mengapa tragedi ini bisa terjadi? Karena pembuangan limbah merkuri oleh Chiso Corporation ke Teluk Minamata tanpa pengendalian menyebabkan pencemaran rantai makanan laut, lemahnya regulasi, dan keterlambatan penanganan membuat korban penyakit terus bertambah. Lalu, Minamata ini merupakan salah satu bentuk korelasi film dengan mata kuliah PSDA, yaitu bukti pentingnya pengelolaan kualitas air, di mana tragedi Minamata menunjukkan dampak buruk pengelolaan air yang salah sehingga menegaskan pentingnya menjaga kualitas air demi keberlanjutan lingkungan dan kesehatan manusia. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah timeline dari film itu sendiri. Awalnya pada tahun 1971, fotografer Life Magazine yaitu William Eugene Smith diajak oleh aktivis Jepang yaitu Eiichiro Miyoko untuk mendokumentasikan tragedi di Minamata. Setelah Eugene Smith datang ke Minamata, ia menyaksikan secara langsung penderitaan warga akibat merkuri dari limbah pabrik Chiso Corporation. Selanjutnya, Eugene Smith mendokumentasikan keadaan korban dan kondisi mereka, termasuk momen ikonik yaitu Tomoko in her bed. Selanjutnya terjadi konflik dan intimidasi. Warga dan Eugene menghadapi ancaman dari pihak yang ingin menutupi skandal dan Eugene pun bahkan diserang oleh pihak tersebut. Yang selanjutnya adalah publikasi global, di mana foto-foto Eugene Smith akhirnya dipublikasikan secara internasional, membuka mata dunia tentang bencana lingkungan Minamata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya secara teknis itu, kenapa hal ini bisa terjadi itu dikarenakan sejak awal tahun 1930 hingga 1968, pabrik kimia Chiso Corporation yang memproduksi asetaldehida menggunakan merkuri membuang limbah cair mengandung merkuri anorganik dengan konsentrasi yang sangat tinggi tanpa diolah sama sekali ke dalam Teluk Minamata. Sudah tak diolah, volumenya besar selama puluhan tahun. Pasti terbayangkan seberapa parahnya. Nah, dengan sedimen teluk yang sangat miskin oksigen dan kaya bahan organik, ini memicu bakteri pereduksi sulfat dan juga besi yang mengubah merkuri organik menjadi metal merkuri yang sangat amat mudah terserap oleh organisme dan juga pencernaan. Nah, dari sana metal merkuri ini akan terbioakumulasi pada organisme seperti plankton dan hewan kecil lainnya, lalu tertumpuk di ikan kecil dan metil merkuri tertinggi akan tertumpuk di ikan besar dan juga kerang-kerangan yang dikonsumsi oleh warga setempat. Oleh karena itulah muncul penyakit dengan gangguan saraf, lumpuh, hilang koordinasi tubuh, dan cacat bahkan juga meninggal. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parameter kenapa terjadinya pencemaran di Minamata ini. Yang pertama yaitu ada parameter kimia. Parameter kimia dari pencemaran ini adalah adanya zat metil merkuri yang ada di dalam yaitu uh, hayat keanekaragaman hayati di dalam Teluk Minamata yang di dalam tubuh mereka itu mengandung zat merkuri yang dihasilkan dari limbah-limbah Chiso Corporation. Selanjutnya yaitu parameter fisika. Parameter fisika yang ada yaitu adanya endapan-endapan lumpur di dalam Teluk Minamata yang dimana mengandung multi merkuri di mikroorganisme yang juga ada di dalam lumpur-lumpur tersebut. Nah, dijelaskan. Selanjutnya adalah dampak biotik, di mana dampak dampak dari Minamata ini sendiri tidak kepada manusia saja, tetapi juga komponen biotik di dalamnya yang merupakan makhluk hidup. Yang pertama adalah gangguan syaraf dan fisik, di mana dalam film tersebut terdapat warga yang mengalami tremor sulit berjalan, tangan dan kakinya kaku.
Dapat adegan warga yang jalannya terseret dan tidak bisa mengendalikan gerak tubuhnya. Kemudian, kehilangan indera. Beberapa korban digambarkan mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran akibat keracunan merkuri. Kemudian yang ketiga adalah kelahiran bayi cacat, di mana dalam film tersebut terdapat anak-anak yang lahir dengan keterbelakangan mental, kelumpuhan, dan bentuk tubuh yang tidak normal. Yang keempat adalah kematian dan kesakitan kepada hewan. Film tersebut menampilkan hewan seperti kucing yang bertingkah aneh, kejang-kejang berputar sebelum mati sebagai tanda awal. Yang kelima adalah dampak psikologis dan sosial, di mana warga hidup dalam penderitaan panjang dan rasa putus asa dan stigma sosial yang terhadap korban. Next. Kemudian terdapat juga bioakumulasi dan biomagnifikasi, di mana metil merkuri menumpuk di rantai makanan, yang akhirnya dimakan manusia melalui ikan-ikan yang jadi hasil tangkapan. Kemudian yang ketujuh adalah penurunan biodiversitas laut, di mana populasi ikan dan kerang di Teluk Minamata menurun drastis. Next. Sekarang kami akan membahas dampak merkuri ke lingkungan abiotik. Yang pertama itu ada kontaminasi sedimen jangka panjang. Jadi limbah merkuri itu terakumulasi dan bertahan puluhan tahun dalam sedimen teluk, lalu menjadi sumber polusi berkelanjutan. Di dalam film, limbah merkuri itu berasal dari pabrik Ciso, digambarkan sebagai perusahaan kimia yang merkurinya itu dibuang langsung ke perairan Teluk Minamata. Lalu yang kedua ada perubahan kimiawi perairan. Jadi kondisi perairan dan bakteri mengubah merkuri menjadi metil merkuri atau bentuk yang sangat racun di dalam sedimen. Lalu yang ketiga ada racun dalam rantai makanan. Pencemaran air mengkontaminasi biota laut seperti ikan dan kerang, kemudian dikonsumsi oleh manusia. Di dalam film, ia menyoroti bagaimana ikan yang terkontaminasi dikonsumsi oleh manusia, menyebabkan penyakit Minamata. Lalu yang keempat, dampak tidak langsung pada tanah dan udara. Meskipun dalam film lebih fokus pada air, pencemaran merkuri juga dapat menyebar ke tanah melalui aliran air yang terkontaminasi. Dalam film, adegan kebakaran dan pembakaran limbah menunjukkan potensi pelepasan merkuri ke udara. Lalu yang terakhir kelima, dampak berkepanjangan. Di dalam film menekankan bahwa meskipun pabrik berhenti beroperasi, dampak pencemaran tetap ada selama dekade berikutnya. Serta pemulihan lingkungan membutuhkan waktu sangat lama due to persistent nature of mercury contamination. Bisa lanjut. Selanjutnya, upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi. Yang pertama yaitu larangan penambangan primer merkuri. Yang kedua, larangan produk mengandung merkuri. Yang ketiga, penghapusan dan pembatasan proses produksi. Yang keempat, edukasi dan kesadaran publik. Yang kelima, riset, pengembangan, dan juga monitoring yang mencakup kerjasama antar negara. Nah, kemudian pelajaran yang dapat dipetik dari film Minamata ini sendiri yaitu yang pertama, dampak lingkungan tidak bisa diabaikan dari pembuangan racun tanpa pengolahan itu tentunya dapat meninggalkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem sekaligus kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua, kesehatan manusia dan ekosistem saling terhubung. Ditunjukkan dari film ini yaitu bahwa merkuri yang masuk ke rantai makanan itu pada akhirnya berakibat dalam kesehatan manusia. Oleh karena itu, kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan saling berkaitan. Yang ketiga, tanggung jawab industri dan pemerintahan juga penting. Antara lain, industri juga memerlukan kesadaran terkait pengelolaan limbah dan pemerintah harus tegas dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Yang keempat, hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat itu dapat disuarakan dengan lantang dan merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk memperhatikan hal tersebut. Yang kelima, peran media dan dokumentasi pada kejadian kali ini juga sangat mendukung mendunianya terkait tragedi ini yang akhirnya mendapat perhatian dari berbagai negara. Dan yang terakhir, dari tragedi ini lahir kesadaran global yang dimana dari kejadian ini menjadi momentum perubahan kebijakan internasional demi mencegah kasus serupa. Baik, mungkin ini ada beberapa foto terkait film Minamata itu sendiri dan juga kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak.